di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya di pelajaran 6 pada pagi hari ini dengan judul melakukan tugas sebagai seorang murid. Ya, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Tapi sebelumnya saya mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami sudah memasuki bulan kedua di tahun baru ini. Bapak, kami mau belajar pada pagi hari ini tentang tugas seorang murid. Tolong kami supaya kami bisa mengetahui seperti Tuhan mengajarkan kami bagaimana Paulus menolong Timotius, sehingga kami juga boleh belajar bagaimana kami bisa menjadi seorang murid yang baik di hadapan Tuhan. Sertai kami di dalam pelajaran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di buku murid adik-adik di situ digambarkan olahraga sepak bola. Ya, adik-adik tentu ada yang suka, terutama pria ya. Di dalam olahraga ini kita melihat bahwa ada kerjasama tim. Tidak bisa di dalam olahraga ini seorang itu melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya seorang diri. Nah, sepak bola ini ada 11 orang ya. Ada berbagai macam tugas-tugas mereka ya, ada yang penjaga gawangnya tentu ya, dan tugas-tugas mereka itu berbeda-beda satu dengan yang lain, itu sesuai dengan di mana mereka ditempatkan ya. Seorang striker atau penyerang tugasnya berbeda dengan seorang penjaga gawang. Nah, kita melihat di sini bahwa satu kemenangan itu adalah hasil kerjasama tim, dan juga tentunya di sini yang berperan adalah pelatih. Bagaimana pelatih mengarahkan, memberikan tanggung jawab kepada seorang dengan yang lain, kemudian bagaimana mereka harus berlaga nanti pada saat mereka ada di lapangan, bagaimana mereka harus menghadapi musuh, dan banyak bekal yang diberikan oleh pelatih. Nah, adik-adik pada pagi hari ini sama seperti kurang lebih seperti sepak bola ya. Nah, kita akan belajar di sini bagaimana Timotius dibekali oleh Rasul Paulus untuk terjun di dalam tugas dan pelayanan dia. Nah, kalau adik-adik lihat dari 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2, di situ bagaimana Paulus itu memberi perintah kepada Timotius. Dikatakannya di ayat 1 dan 2 itu dikatakannya perintah ini sungguh-sungguh sangat mendesak, penting. Dan kemudian dia memaparkan, kalau adik-adik baca ayat 1 dan 2, bagaimana kemudian tugas ini diberikan kepada Timotius. Nah,
Kalau adik-adik bertanya, apakah Timotius ini kemudian takut dengan tugas yang diberikan oleh Paulus? Ternyata dia tidak. Dia kemudian menerima tugas itu. Dan kemudian ayat 3 dan 4, adik-adik bisa melihat bagaimana kemudian Paulus itu memaparkan situasi yang akan dihadapi oleh Timotius ketika Timotius terjun di dalam tugasnya. Bagaimana Timotius harus menghadapi orang-orang percaya, bagaimana Timotius harus menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Nah, kemudian Paulus di situ menggambarkan situasinya. Kemudian kita lihat kalau adik-adik baca di ayat 5 sampai dengan 8, bagaimana kemudian Paulus itu memberikan nasihat sebagai bekal kepada Timotius di dalam menjalankan tugasnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Pastor Alex. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Tema yang akan kita renungkan adalah pengikut Yesus memberitakan Injil. Nas ini adalah pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus kepada muridnya yang sangat dia kasihi, Timotius. Di dalam pesan-pesan terakhirnya sebelum dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan dunia ini, dari ayat 1 kita bisa membaca betapa sungguh-sungguh seriusnya Rasul Paulus akan pesannya ini untuk Timotius sungguh-sungguh melakukannya di dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius di hadapan Allah dan Kristus dan demi Allah dan Kristus dan demi kerajaan Allah dan Kristus. Sungguh-sungguh sangat serius. Pesan dari Rasul Paulus ini dipaparkannya di ayat-ayat yang kita renungkan di Nas ini. Melihat ayat 2 sampai ayat 8 dan dari konteks Nas ini dan konteks Alkitab kita mengetahui bahwa poin utama dari pesan-pesan Rasul Paulus kepada Timotius ada di ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Poin utamanya adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus menghendaki Timotius untuk menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Timotius. Tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Timotius sama dengan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus melayani di dunia. Pelayanan ini termasuk melayani kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani mereka yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus maupun mereka yang belum menjadi pengikut Tuhan Yesus. Di ayat 5 ini, Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh kepada Timotius mengenai menunaikan tugas pelayanan ini, yaitu pada saat seorang pelayan melakukan tugas pelayanannya, yang dalam hal ini adalah Timotius. Pesan Rasul Paulus adalah, kuasailah dirimu dalam segala hal, yaitu pada saat si pelayan ini menghadapi orang-orang dari berbagai macam latar belakang dengan berbagai macam karakteristik mereka. Nasihat selanjutnya adalah dalam menghadapi orang-orang ini, sabarlah menderita. Dalam menghadapi orang-orang ini, lakukanlah pelayanan itu seperti engkau sedang melakukan pelayanan seorang pekerja pemberita Injil. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa pekerjaan pemberita Injil bukan hanya menyampaikan Injil,
Lebih dari menyampaikan Injil, pekerja pemberita Injil harus berdoa dan berdoa sebelum dia menyampaikan Injil itu sendiri. Sesudah itu, pekerjaan pemberita Injil harus diikuti dengan pelayanan dan pelayanan dan pelayanan. Rasul Paulus dapat menyampaikan pesan-pesannya ini kepada Timotius dengan otoritas yang tinggi karena Rasul Paulus sendiri sudah melakukannya, dan Rasul Paulus melakukannya berdasarkan dia mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Seperti apakah Rasul Paulus sudah melakukan tugas pelayanannya sebagaimana dia meneladani Tuhan Yesus? Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, menunjukkan bahwa di dalam melakukan tugas pelayanannya, Rasul Paulus mempersembahkan diri, bahkan darahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam menunaikan tugas pelayanannya, Rasul Paulus melakukannya sampai kematiannya sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus di dalam menunaikan tugas pelayanannya mengakhirinya dengan baik. Di dalam menunaikan tugas pelayanannya, dia melakukannya sampai garis yang terakhir. Di dalam menunaikan tugas pelayanannya, Rasul Paulus tetap memelihara imannya kepada Tuhan Yesus. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus di dalam menunaikan tugas pelayanannya, perhatiannya berfokus pada Tuhan Hakim yang adil itu. Rasul Paulus di dalam dia menunaikan tugas pelayanannya mengerti bahwa bagi dia mahkota kebenaran disediakan oleh Tuhan. Rasul Paulus juga mengerti di dalam dia menunaikan tugas pelayanannya bahwa bagi pengikut Yesus termasuk Timotius, mahkota kebenaran tersedia baginya, bagi mereka oleh Tuhan. Di ayat kedua, Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh lagi mengenai tugas pelayanan yang harus ditunaikan oleh Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius adalah di dalam menunaikan tugas pelayanan, terutama pemberitaan firman Tuhan, Timotius, si pelayan, harus melakukannya pada saat baik atau pada saat tidak baik. Salah satu penafsiran dari frasa saat baik atau tidak baik adalah si pelayan itu sendiri yang pada saat kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan diberikan oleh Tuhan kepadanya, mungkin saja dia sedang dalam keadaan tidak baik, seperti dia sedang sakit. Hal ini bisa juga terjadi pada orang yang sedang dilayani oleh si pelayan ini. Mungkin saja orang yang dibawa Tuhan kepada si pelayan ini untuk dilayani sedang dalam keadaan tidak baik. Dia sedang sakit, dia sedang bergumul. Namun baik si pelayan ataupun si orang yang dilayani ini dalam keadaan yang sedang tidak baik, apalagi dia dalam keadaan baik, Tuhan menghendaki tugas pelayanan, tugas pemberitaan firman Tuhan itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Pesan Paulus yang lain yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini adalah di dalam menunaikan tugas pelayanan, di dalam memberitakan firman Tuhan, Injil,
Lakukanlah dengan berani dan tegas. Nyatakanlah hal yang salah, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nyatakanlah sebagai hal yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dalam bentuk pengajaran terhadap mereka yang melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah peneguran dan penasehatan, pengajaran itu dengan sabar. Membaca nas ini dengan seksama, kita mengetahui mengapa Rasul Paulus berpesan bahwa penunaian tugas pelayanan, terutama pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, harus dilakukan dengan segera, dengan sungguh-sungguh, dan dengan sesering dan sebanyak mungkin. Dari ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kita mengetahui bahwa Rasul Paulus memperingatkan kepada Timotius, orang-orang ini ada waktunya nanti mereka tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tidak dapat lagi menerima ajaran firman Tuhan, ajaran Injil. Orang-orang ini pada waktunya nanti mereka hanya berkehendak untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Dari konteks Alkitab kita mengetahui orang-orang yang seperti ini tidak mungkin memperoleh kehidupan yang kekal, tidak mungkin masuk ke surga. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, demikian pula yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Tuhan tidak menghendaki orang-orang ini tidak terselamatkan. Dari ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kita mengetahui Rasul Paulus memperingatkan Timotius bahwa pada waktunya nanti orang-orang ini akan berpaling dari kebenaran firman Tuhan, akan berpaling dari Tuhan Yesus. Pada waktunya nanti orang-orang ini akan berpaling ke ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran dunia. Dan kita mengetahui dari konteks Alkitab, orang-orang yang seperti ini tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal, tidak akan memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, demikian pula yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Tuhan tidak menghendaki ada orang yang tidak terselamatkan. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa keselamatan ini hanya dapat diperoleh dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Tugas pelayan-pelayan Tuhan Yesuslah seperti Timotius untuk menyampaikan mengenai keselamatan ini dan bagaimana memperolehnya, dan itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam nas ini. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Mungkin ada di antara kita yang berkata setelah mendengarkan renungan ini, Pak Pendeta, itu kan untuk Timotius, itu kan untuk pendeta-pendeta, untuk pemimpin-pemimpin gereja seperti Timotius. Mari kita lihat Alkitab mengatakan apa. Sekiranya ada di antara kita yang mengatakan bahwa penunaian tugas pelayanan termasuk penyampaian firman Tuhan oleh seorang pelayan, oleh seorang pengikut, oleh seorang murid Tuhan Yesus kepada seseorang yang sedang dilawat Tuhan adalah atas kekuatan dari si pelayan itu, si pengikut itu, si murid Tuhan Yesus itu, maka pengertian kita tentang Alkitab harus kita lebih perdalam lagi. Karena menurut Alkitab yang menunaikan, yang menunaikan
mengentaskan tugas pelayanan termasuk pemberitaan Injil kepada seseorang yang sedang dilawat oleh Tuhan adalah Roh Kudus Tuhan, bukan si manusia itu. Dengan kata lain, perintah yang disampaikan oleh firman Tuhan ini dalam bentuk pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius adalah perintah yang ditujukan kepada Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Timotius. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, apakah Roh Kudus Tuhan ada di dalam Anda? Apakah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Timotius adalah sama dengan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Anda? Kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus yang ada di dalam Anda sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Timotius. Artinya, perintah Tuhan ini yang disampaikan melalui pesan dari Rasul Paulus ini kepada Timotius berlaku untuk saya, berlaku untuk Anda. Yang saya imani, kita semua memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam kita. Amin. Untuk itu penerapan pertama adalah berdoalah kita semua memohon Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita dengan pasti akan panggilan pelayanan kita masing-masing yang dipanggilkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Akan sangat sulit bagi Anda, bagi kita untuk melakukan hal ini kalau kita hanya melakukannya sendiri. Kita memerlukan bantuan dari orang-orang kudus lainnya, teman-teman di gereja kita, teman-teman di sekolah minggu kita, teman-teman di KPW kita, di care group kita. Jadi sambil berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, masuklah ke dalam sekolah minggu. Menjadilah bagian dari KPW atau care group. Penerapan kedua, berdoalah memohon Roh Kudus untuk memampukan kita, memampukan Anda untuk menghidupi firman Tuhan, termasuk di dalam firman Tuhan itu yang barusan kita renungkan. Untuk kita, setelah mengetahui tugas pelayanan kita dari penerapan pertama tadi, melakukan tugas pelayanan itu sebagaimana yang dibimbingkan oleh Roh Kudus. Penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah berdoalah memohon Roh Kudus membuat Yesus Kristus memiliki hubungan pribadi dengan Anda. Kalau Anda belum kenal siapa Yesus Kristus itu, berdoalah memohon Roh Kudus untuk membuat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Untuk itu, Anda harus berada di dalam lingkungan orang-orang kudus. Carilah teman-teman yang sudah ada di sekolah minggu dan ikutlah mereka ke sekolah minggu atau care group atau KPW. Kalau Anda sudah mengenal Yesus Kristus, maka berdoalah meminta bimbingan dari Roh Kudus agar Roh Kudus membuat Anda untuk selalu menghidupi firman Tuhan. Saat Anda melanggar firman Tuhan itu, mintalah Roh Kudus untuk membuat Anda bertobat. Dengan demikian, hubungan Anda dengan Tuhan Yesus akan selalu dalam keadaan yang baik, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam Anda akan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita semua anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik, sudah jelas bukan, lebih detail lagi apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Kesimpulannya adalah setiap murid Yesus mengemban tugas untuk menyampaikan Injil yang merupakan kabar baik itu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pasti Tuhan membekali kita, membekali setiap orang yang percaya, membekali saya dengan adik-adik untuk dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Walaupun kita tahu di lapangan kita akan menghadapi banyak kesulitan, tapi jangan takut. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menolong kita, akan mengarahkan kita, dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan tugas itu, sebagaimana kemudian Timotius dapat menjalankan tugas itu dengan baik.
Nah adik-adik, saya ingatkan kembali bahwa setiap orang percaya dan adik-adik dan saya dimanapun berada harus melihat kesempatan untuk bagaimana kita bisa mengabarkan Injil yang merupakan kabar baik itu. Oke adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini yaitu ayat hafalannya diambil dari Yohanes 9 ayat 4 yang mengatakan kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku. Karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam dan semua pekerjaan berakhir. Adik-adik, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa adik-adik, kalau adik-adik mau, pasti adik-adik akan memberikan persembahan sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan. Silakan transfer ke rekening ini. Atau adik-adik bisa mengumpulkannya sendiri dan kemudian bisa adik-adik bisa mentransfer sebulan sekali atau kemudian akhir dari bulan ini. Silakan, mana saja adik-adik bisa pilih. Nah, kita akan berdoa adik-adik sebelum kita akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan bisa melihat bagaimana Timotius diberi kekuatan, diberi pelajaran oleh Paulus, dibekali untuk melakukan tugasnya. Demikian juga kami percaya Tuhan membekali kami dengan banyak hal sehingga kami boleh menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang boleh mengabarkan Injil. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk adik-adik kami yang minggu depan akan masuk di dalam ujian atau ulangan. Tuhan yang akan menolong mereka, mempersiapkan mereka dan memberikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka dapat mengerjakan tugas-tugas ujiannya dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami memuji Tuhan dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, selamat siang, selamat beraktivitas, tetap menjalankan prokes ya. Sampai minggu depan.